tanpa adanya teknologi, mungkin rasanya bakal kayak hidup di zaman purba kali ya, di mana masa itu belum ada yang namanya teknologi dan manusia mesti bertahan hidup dengan segala keterbatasan. Beruntung seiring dengan perkembangan zaman, teknologi terus berkembang hingga memainkan peran yang sangat penting. Berikut proses perkembangan teknologi komunikasi. 1. Prasasti atau lukisan gua. Lukisan gua atau prasasti diklaim menjadi metode komunikasi tertua yang ada di dunia. Metode lukisan gua difungsikan sebagai sebuah tanda manusia purba dalam menandai daerah mereka. Tak hanya untuk menandai wilayahnya saja, lukisan gua juga menjadi media untuk merekam berbagai peristiwa penting yang terjadi pada saat itu. Lukisan gua biasanya ditemukan di dinding ataupun langit-langit gua dan prasasti ditemukan di tempat-tempat bekas kerajaan. 2. Surat. Surat menyurat merupakan kegiatan yang umum. Surat merupakan sebuah kertas dengan tulisan yang berupa keterangan atau pesan dan berfungsi sebagai alat komunikasi dari pihak satu ke pihak lain baik individu maupun organisasi. Surat menyurat mengalami perkembangan dari masa ke masa. Masa kerajaan. Pada zaman kerajaan surat dikirimkan melalui utusan dan bersifat sangat rahasia. Bahkan utusan pun tidak mengetahui isi surat tersebut. Media yang digunakan pada zaman itu yaitu kulit hewan, kulit kayu, daun lontar, potongan bambu, dan lain-lain. Masa modern. Pada abad 17-18 bangsa Eropa datang ke Indonesia yang mengakibatkan pesatnya proses surat menyurat. Hal itu dikarenakan dibangunnya Jalan Anyer Panarukan oleh Herman William Daendels. Belanda juga menyediakan kantor pos di Indonesia yang menjadi salah satu tempat tersibuk pada zaman itu. 3. Radio. Peran radio terwujud untuk menyebarkan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia telah dilakukan. Radio pada zaman itu berperan penting bagi proses kemerdekaan Indonesia. Pada 17 Agustus 1945, Syahruddin, seorang pemuda di kantor berita Domei, menyebarkan teks proklamasi melalui siaran udara. Sayangnya, Serdadu Jepang langsung menghentikan siaran tersebut dan bahkan mengatakan penyiar untuk menyebut adanya kekeliruan. Namun, hal tersebut tidak dihiraukan oleh sang penyiar. FWUS tetap menyiarkan siaran tersebut selama 30 menit sekali hingga pukul 4 sore. Dengan demikian, informasi tentang kemerdekaan Indonesia tidak hanya tersebar di Indonesia, melainkan juga ke berbagai negeri. 4. Telegraf. Telegraf adalah sistem komunikasi jarak jauh pertama yang menggunakan sinyal listrik. Penemuan ini dilakukan oleh seorang jenius bernama Samuel Morse pada tahun 1836. Konsep telegraf adalah sangat sederhana. Pesan atau informasi diubah menjadi kode sinyal, kemudian diterjemahkan menjadi serangkaian titik dan garis yang dikenal sebagai kode Morse. Selanjutnya, sinyal-sinyal ini dikirimkan melalui kabel ke tempat tujuan. Pada awalnya, telegraf menggunakan kabel yang panjang, menghubungkan berbagai kota dan negara. Ini mengubah cara berbisnis dan komunikasi karena pesan yang sebelumnya memakan waktu berhari-hari atau berminggu-minggu, sekarang dapat dikirim dengan cepat dalam hitungan menit. Namun, teknologi telegraf terus berkembang. Beberapa dekade kemudian, telegraf nirkabel dikembangkan yang memungkinkan pengiriman pesan melalui gelombang radio. Pengiriman pesan menjadi lebih cepat dan efisien tanpa perlu kabel fisik. 5. Telepon kabel. Telepon kabel manual mengalami perkembangan dari masa ke masa meski kegunaannya masih terbatas. Berikut beberapa jenisnya. 1. Telepon engkol. Telepon engkol merupakan telepon generasi pertama yang dipasang untuk publik dengan tetap berkabel. Telepon engkol digunakan dengan memutar tuas yang dihubungkan dengan sentral telepon dan akan menghubungkan kepada operator. Setelah terhubung kepada operator, operator akan menanyakan nomor yang dituju, lalu menghubungkan keduanya dengan sebuah kabel. 2. Telepon putar.
Telepon putar memiliki urutan nomor 0 sampai 9 yang melingkar. Pengguna harus menekan tombol dan memutar nomor sampai berbunyi dering dari setiap nomor yang ditekan. Telepon putar dikenal di Hindia Belanda pada 1980-an. 3. Telepon tombol. Nomor-nomor pada telepon tombol berderet 1-3 dan memiliki kolom 1-7 yang dilengkapi dengan simbol bintang dan tagar. Penampilan tersebut menunjukkan koordinat setiap nomor dengan suara yang berbeda-beda. Setelah nomor ditekan, bunyi yang muncul nantinya digunakan sebagai sinyal oleh sang operator untuk menghubungkan ke nomor yang dituju. 6. Smartphone atau internet. Di zaman sekarang, orang-orang tidak asing lagi dengan kata internet. Internet merupakan suatu jaringan yang digunakan sebagai sarana komunikasi pada zaman modern seperti sekarang. Jangkauan komunikasi internet lebih luas daripada alat komunikasi lain. Contoh penggunaan internet seperti media sosial, yaitu email, Facebook, Instagram, Twitter, dan media sosial lainnya. Internet memudahkan orang-orang mendapatkan informasi dari seluruh dunia.